Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-22 ya, mengaji fikih agraria dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi ya. Hari ini sudah memasuki, ini adalah bab yang membahas mengenai kebijakan iqta ya, kebijakan iqta. Kemarin kita sudah membahas mengenai kategori iqta yang disebut sebagai iqta istighlal ya. Jadi iqta istighlal itu kategori iqta yang kedua. Yang pertama adalah iqta tamlik, yaitu iqta yang berkonsekuensi timbulnya hak milik atas tanah ya. Lalu yang kedua ini disebut sebagai iqta istighlal, di mana penguasa bisa memberikan alokasi, tetapi alokasi itu tidak ditujukan pada lahan pertaniannya, melainkan atas surplus ya, yang diperoleh dari hasil mengusahakan lahan itu ya. Jadi kalau iqta tamlik itu kaitannya dengan penguasaan lahan, maka kalau iqta istighlal ini kaitannya dengan dari pertanian yang diperoleh dari mengusahakan tanah pertanian. Jadi kalau yang iqta istighlal ini istilah studi agraria kita sebut sebagai bagian dari relasi-relasi produksi ya, di mana di dalam relasi ada surplus yang diperoleh dan kemudian surplus dari hasil pertanian itu diberikan kepada siapa saja. Nah, dalam konteks masyarakat abad tengah ya, sebagian dari surplus pertanian yang dihasilkan oleh petani itu ada kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada penguasa ya, dan itu istilahnya di dalam kitab Al-Mawardi ini adalah al-kharaj kalau penggarap non-muslim, atau al-usr jika hal itu merupakan bagian dari pembayaran zakat ya, yang itu berarti berlaku bagi umat Islam. Nah, inilah yang disebut sebagai iqta istighlal ya. Jadi surplus dari hasil pertanian itu kemudian harus diserahkan kepada penguasa. Nah, penguasa sendiri terhadap surplus yang menjadi jatahnya itu kemudian bisa mengalokasikan kepada pihak lain ya, dan hal ini biasanya diberikan kepada personil militernya ya, kepada ahlul jaish ya. Nah, jadi sebagai tunjangan hidup mereka atau gaji mereka itu bisa dibayarkan langsung dari Baitul Mal, mendapatkan jatah untuk memperoleh pertanian yang dihasilkan oleh para petani tadi. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa surplus yang kemudian bisa dialokasikan oleh penguasa kepada personil militer ini bisa dibedakan menjadi dua ya, dan itu terkait dengan jenis pungutannya ya. Pertama, jika jenis pungutannya tadi itu berasal dari jizyah ya, maka iqta itu hanya bisa diberikan kepada personel militer tadi ya, sebagai tunjangan hidup atau gajinya itu dalam waktu 1 tahun ya. Kenapa demikian? Karena jizyah ini sebetulnya tidak terkait dengan lahan pertanian, tetapi jizyah ini adalah pajak kepala ya, pajak jiwa ya, yang itu dibayarkan oleh non-muslim supaya mereka memperoleh perlindungan bisa tinggal di wilayah negara Islam ya pada waktu itu. Ini kan konteksnya abad tengah ya.
Nah, karena jizyah ini dibayarkan berdasarkan status seseorang itu muslim atau tidak muslim, maka kewajiban jizyah ini tidak tetap sifatnya ya. Karena seseorang yang kemudian masuk Islam, maka kewajiban jizyahnya ini tidak lagi gitu ya. Dan karena itu iqta yang diambil dari jizyah ini hanya dibolehkan masanya 1 tahun ya. Jadi 1 tahun setelah dibayarkan. Karena belum pasti pada tahun berikutnya si wajib pajak jiwa ini masih tetap non muslim ya, boleh jadi dia kemudian masuk Islam dan kemudian jizyahnya berakhir. Nah, yang kedua adalah jika iqta tadi jenis kharaj yang kedua, tadi kan kharaj yang berasal dari jizyah. Nah, kharaj yang kedua ini ada kaitannya dengan tanah ya, yaitu sewa tanah sebetulnya ya. Jadi non muslim bisa menggarap lahan yang lahan itu pada dasarnya adalah dan untuk itu mereka harus membayar pajak tanah itu ya, kharaj yang dalam hal ini adalah pajak tanah ini terkait dengan tanah, maka surplus yang diperoleh dari lahan pertanian ini sifatnya tetap, sehingga iqta yang diberikan kepada personel militer yang berasal dari sumber pendapatan ini bisa diberikan dalam waktu sekian tahun ya, tidak hanya 1 tahun seperti kasus jizyah. Nah, itu yang kemarin kita bahas ya. Dan perincian lebih lanjut, kemarin kita membahas pajak tanah ini yang bisa diberikan iqta kepada ahlul jaysh, kepada personel militer, yaitu apakah pembayaran pajak tanah tadi itu dalam bentuk natura berupa bagi hasil ya, muqasamah, atau pembayarannya itu berdasarkan ukuran tertentu ya, apakah ukuran volume atau ukuran berat ya. Ini disebut sebagai misahah ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana kalau itu kasus pembayarannya dalam bentuk muqasamah ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai bagaimana jika pajak dari kharaj dari pajak tanah tadi itu pembayarannya dalam bentuk misahah ya. Misahah. Nah, ini ada di halaman 292 ya. Bagi Anda yang sudah mengunduh naskahnya, silahkan untuk mengikuti ya pengajian ini mulai halaman 292 baris yang ketiga dari atas ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang kitab ini. Semoga kita memperoleh manfaat ya dari membaca kitab ini dalam rangka memahami, mendalami fikih agraria. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baitihi wa ila ruhi musannif hadzal kitab Syekh rahim nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana, dan jika ada al-kharaju pajak tanah tadi itu misahatan, pembayarannya berdasarkan ukuran tertentu ya. Kalau yang sebelumnya kan bagi hasil natura dalam bentuk ya bagi hasil ya, bagi hasil. Nah, karena bagi hasil maka tentu fluktuatif ya, tergantung kepada hasil panennya berhasil atau tidak begitu ya. Nah, kalau misahah ini artinya dia sudah ditentukan ukurannya gitu ya. Jadi misalnya pajaknya dalam setahun sesuai dengan luasnya, misalnya berapa misalnya, setengah ton misalnya,
1 kuintal misalnya ya, kalau ukurannya berat ya. Jadi itu yang disebut sebagai misaha ya. Wa in kanal kharaju, dan jika ada pajak tanah itu misahatan pembayarannya berdasarkan ukuran tertentu, fahuwa, maka hal itu dorbani, dibagi menjadi 2. Ahaduhuma, adapun yang pertama, alayah talifa, jika tidak berbeda bikhtilafis suru'i, menurut perbedaan pertaniannya ya. Fahadha, maka hal ini itu maklumun, termasuk kategori maklum ya. Jadi ukurannya jadi jelas ya, kalkulasinya jadi tertentu ya, tidak majhul ya. Kemarin kan diskusinya apakah boleh atau tidak mukosamah itu kan, apakah mukosamah itu kemudian termasuk kategori majhul, sesuatu yang tidak diketahui ya, karena bagi hasilnya kan fluktuatif gitu ya. Tahun ini bisa beda dengan tahun kemarin ya, tahun mendatang bisa beda dengan sekarang gitu. Jadi itu sesuatu yang majhul ya. Nah, begitu juga di sini, ketika hal itu tidak berbeda menurut perbedaan hasil panennya, maka ini kategorinya maklum ya, sesuatu yang jelas gitu ya. Dan karena itu maka yasihu, boleh iqta'uhu, memberikan iqta' pada pendapatan atau surplus yang diperoleh dari pajak tanah dengan skema pembayarannya misahah ini ya. Wasani, adapun yang kedua itu ayah talifa ya, itu berbeda ya, bikhtilafis suru'i, menurut perbedaan pertaniannya ya. Jadi misalnya ketika tahun ini ditanam dengan gandum, tahun berikutnya ditanam dengan tanaman yang lain. Jadi itu akan nilai tukar dari hasil pertanian itu ya. Nah, kalau terjadi perbedaan ya, ada variasi ya di dalam nilai tukarnya itu, nilai jualnya ya, hasil pertanian itu, maka bagaimana hukumnya ya? Karena ini kan kaitannya dengan seberapa jauh pemberian iqta' ini ya, pemberian jatah atas surplus hasil pertanian ini nanti sebadan dengan gaji yang diperoleh oleh si personil militer tadi. Fayung doru, maka diperhatikan ya, kalau berbeda ini maka harus diperhatikan rizku muqta'ihi, gaji si penerima iqta' ya, si penerima granti tadi ya, jatah surplus tadi itu ya, si grantinya tadi ya, gajinya itu sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan tugasnya, itu berapa gitu ya. Taruhlah misalnya gajinya adalah 1.000 misalnya ya. Nah, maka dibandingkan dengan perolehan dari kharaj ya, kharaj yang berasal dari misahah tadi ya, apakah kemudian itu sudah sepadan dengan nilai gajinya yang 1.000 itu atau belum ya. Fa'ingkana, maka jika ada jumlah gajinya ini ya, misalnya 1.000 tadi itu, fi muqabalati a'lal kharajaini, itu sepadan dengan nilai tertinggi dari pajaknya, pajak tanah ya, surplus tadi itu, maka sohab, boleh iqta'uhu, memberikan iqta' padanya ya. Jadi misalnya gajinya 1.000, lalu hasil penjualan tertinggi yang bisa diperoleh dari surplus yang diberikan tadi itu juga 1.000 gitu ya. Jadi hasil tertinggi dari pertanian itu ya, dari surplus disisihkan tadi 1.000, maka kan sepadan ya, nilai tertinggi yang diperoleh dari surplus pertanian yang diberikan kepada tentara tadi dengan gaji yang semestinya dia peroleh kalau dia mendapatkannya langsung dalam bentuk tunai dari diwan ya, dari kantor kas pemerintah gitu ya. Nah, jadi kalau kasusnya begitu maka boleh ya. Di anahu, karena sesungguhnya si muktok tadi ya, si penerima iktok tadi itu
rela ya, artinya tidak berkeberatan binaksin jika terjadi kekurangan ya, karena tadi yang diukur kan pendapatan tertinggi dari surplus pertanian yang diberikan ya pada musim tanam itu. Kalau kemudian pada musim tanam berikutnya ternyata lebih rendah ya, ya berarti dia rela dengan nilai yang turun itu ya. Jadi di sini yang diambil patokan adalah nilai tertinggi yang diperoleh dari hasil pertanian yang surplusnya sebagian diberikan kepada personel militer tadi dengan gajinya. Ya, jadi li'annahu karena penerima granti tadi, si granti tadi rela binaksin dengan kekurangan ya, indahola jika terjadi kekurangan padanya. Jadi jika pada musim berikutnya ternyata hasil panennya tidak terlalu bagus, nah dia rela berarti karena dia menerima ikto itu. Jadi ikto itu dibolehkan ya, karena hitungan nilai tertinggi dari hasil pertanian yang diberikan kepada personel militer itu sepadan dengan gajinya. Waingkana dan jika ada itu fi muqabalati, jika ada gajinya itu fi muqabalati aqallil kharajaini, itu sepadan dengan nilai terendah ya dari kharaj yang diberikan kepadanya, maka lam yasihha, tidak sah iqta'uhu, iqta'nya ya. Jadi misalnya surplus yang bisa disisihkan oleh petani dalam bentuk kharaj itu dari lahan pertaniannya itu paling kurang itu 1.000 ya. Jadi bisa saja pada musim berikutnya 2.000 atau 3.000 gitu ya. Nah, jadi jika dibandingkan dengan gajinya, maka perolehan dari surplus pertanian itu bisa saja melebihi dari gajinya gitu ya. Jadi maka dalam hal ini lam yasihha, maka tidak sah iqta'uhu, memberikan iqta' padanya. Kenapa? Ya karena tentu jika terjadi kelebihan dari gajinya ya ini kan kelebihan penerimaan berarti kan ya. Nah, ini penjelasannya anahu, karena sungguhnya qad yujadu, terkadang terjadi ya, fihi pada hasil pertaniannya tadi itu ziyadatun, kelebihan ya, la yastahiqu, yang tidak berhak si muqta, si penerima iqta, atas kelebihan itu ya. Summa yurai, lalu kemudian diperhitungkan ya, ba'da syihatil iqta'i, setelah diskusi mengenai kesahihan iqta' ini ya, fi hadal kismi, sihatal iqta'i, mengenai kesahihan pemberian iqta' fi hadal kismi, di dalam pembagian ini ya. Jadi pembagian yang berdasarkan wisahah tadi, halal muqta'i, kondisinya si penerimanya tadi. Jadi kalau tadi kan yang diperhitungkan kan untuk menentukan kesahihan tidaknya itu kan yang diperhitungkan kan berapa hasil pertanian yang bisa diberikan ya, apakah itu lebih atau kurang dari gaji si personil militer tadi. Nah, diskusi mengenai itu udah selesai, dan kemudian sekarang yang didiskusikan adalah kesahihan iqta' berdasarkan kondisi si penerima iqta' itu sendiri, fi muddatil iqta'i, pada masa periode iqta' itu diberikan ya. Jadi bagaimana sih kondisinya si tentara tadi yang menerima gaji bukan dalam bentuk cash dari kantor perbendaharaan negara atau Diwan, tetapi menerimanya dalam bentuk surplus hasil pertanian yang berasal dari pajak pertanian yang dibayar oleh petani ya. Nah, misalnya dia diberi waktu iqta'nya itu periodenya 10 tahun misalnya. Nah, di dalam 10 tahun ini maka kondisi si muqta' tadi, si penerima iqta' tadi kemudian dilihat ya. Fa innaha, maka sesungguhnya
halal mukto ini ya, kondisi si penerima ikto itu latahlu tidak pernah lepas min salah satu ahwalin dari tiga situasi berikut ini, tiga kondisi berikut ini. Ahaduha yang pertama itu ayyabqa jika dia tetap ya ilang qidoiha hingga masa akhir periode ikto ala halis salamati, tetap dalam kondisi sehat ya. Nah misalnya karena dia tentara kan, boleh saja dalam periode dia menerima ikto itu ditugaskan untuk berperang segala macam gitu ya. Nah tetapi dalam masa periode itu dia masih tetap sehat ya, tidak misalnya tidak gugur gitu ya di medan perang atau tidak mengalami cacat permanen gitu ya. Fahuwa maka si penerima ikto ini yang sampai masa periode ikto ini terus sehat itu alas tihqaqil iktoi, tetap berhak atas ikto yang diberikan ilang kilo ilmu dati hingga berakhirnya periode ikto ya. Jadi kalau dia tetap sehat ya, tidak meninggal dalam tugas gitu ya, maka berarti ikto itu tetap berlaku hingga akhir periode iktonya ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Amin ya di Semarang ya. Jadi kalau yang didiskusikan kali ini adalah iqta istiqlal ya. Jadi iqta istiqlal itu adalah iqta atas surplus hasil pertaniannya. Jadi bukan iqta atas lahannya ya. Jadi kalau yang iqta atas lahannya itu sudah didiskusikan beberapa waktu yang lalu, itu namanya iqta tamlik. Jadi iqta yang berkonsekuensi pada timbulnya hak atas tanah. Nah kalau iqta istiqlal ini bukan hak atas tanah, tetapi hak atas surplus yang diperoleh dari mengusahakan tanah itu. Jadi yang mengusahakan tanah itu orang lain ya, jadi petani. Lalu petani ini punya kewajiban untuk menyerahkan sebagian surplusnya dalam bentuk pajak tanah. Kalau sekarang kita mengenal PBB ya, tetapi dulu pajak dari hasil pertaniannya. Kalau sekarang kan diperhitungkan dari nilai objek pajaknya ya, nilai tanahnya itu ya. Nah jadi yang kita diskusikan sekarang ini adalah iqta yang diterapkan objeknya ya pada surplusnya itu tadi ya, surplus dari hasil pertaniannya. Kurang lebih begitu ya. Nah jadi itu bedanya dengan yang disebut sebagai iqta tamlik ya. Sekarang kita bicara mengenai iqta istiqlal. Lanjut ya. Wal halatus saniyatu, adapun kondisi yang kedua. Kalau tadi kondisi yang pertama kan si penerima iqta yaitu personel militer. Karena ketika Imam Mawardi menulis naskah ini, personel militer itu sudah menjadi kelas profesional ya. Kalau zaman Nabi kan tidak ada kelas militer khusus itu ya, golongan militer khusus ya. Semuanya wajib militer ya. Kalau dia tidak sakit ya, kalau tidak uzur ya, semuanya wajib berperang gitu ya. Nah pada masa berikutnya kemudian terbentuklah kelas militer profesional itu ya, yang mereka kemudian berhak untuk memperoleh gaji ya, gaji secara khusus. Nah gajinya ini bisa diberikan dalam bentuk tunai ya, yang dibayar oleh diwan, oleh kantor kas negara, atau dia diberikan iqta ya, dalam bentuk iqta istiqlal yang sedang kita diskusikan ini. Wal halatus tsaniyah, adapun kondisi yang kedua itu ayyamuta ya, si personel militer tadi itu meninggal ya, karena berperang gitu ya, dia gugur ya di tempat tugas, dia meninggal qablang qidha ilmu dati, sebelumnya masa atau periodenya iqta ya. Fayubtila, maka membatalkan penguasa ya, al-iqta'a, kebijakan iqta'nya ini fil muddatil baqiyati, untuk periode tersisa ba'da mautihi, setelah meninggalnya si personel militer tadi.
Wa ya'udu dan kemudian kembali ya, kembali surplusnya tadi itu ya, kewajiban membayar pajaknya itu kembali ilal baitul mali, kepada baitul mal. Jadi uangnya sekarang hasil buminya tadi itu, pajak dari pertanian itu sekarang kembali dibayarkan kepada baitul mal ya, tidak lagi kepada ahlul jaish ya, personel tentara yang sudah meninggal tadi. Fa'ingkaran, maka jika ada lahu bagi tentara yang meninggal tadi itu dzurriyatun, anak, dakhulu, maka masuk ya mereka ini, dzurriyah ini, fi di dalam kategori santunan untuk anak ya. Jadi kalaupun dzurriyahnya ini kemudian mendapatkan pembiayaan dari penguasa, dari pemerintah, maka dia kemudian harus dialokasikan dari pos santunan untuk anak ya. La fi arzakil jundi, bukan dalam kategori gaji untuk tentara ya. Jadi karena kalau kategorinya gaji untuk tentara itu bisa dipenuhi salah satunya dengan memberikan iqta istiqlal ya. Nah, tetapi kalau itu untuk anak, santunan anak, maka dia kategorinya terpisah ya, dan karena itu dia tidak boleh menerima iqta anak-anaknya ini ya. Fakana, maka ada sesuatu atau pembiayaan yu'tunahu yang memberikan penguasa ya, yu'tunahu yang memberikan kepadanya, yang memberikan atas biaya itu, hunya kepada mam, itu sababan, merupakan sebab bagi santunan ya. Jadi la iktoan, bukan sebagai ikto ya. Artinya seperti yang sudah saya diskusikan tadi, jadi pembiayaan untuk anak itu kemudian harus masuk pos pembiayaan yang lain ya. Dia bukan lagi kategori gaji tentara, tetapi dari sumber lain ya. Dan karena itu maka dia tidak bisa diberikan ikto. Nah, ini kondisi yang kedua ya, ketika si personel militernya tadi meninggal ya. Wal halatu salisatu, adapun kondisi yang ketiga itu ayyuh tisa ya, itu terjadi bihi pada ahlul jaish atau pada muqta ya, penerima iqta, zamanatun, itu sakit permanen ya, cacat permanen ya, mungkin karena waktu perang dia mengalami luka gitu ya, sehingga dia mengalami cacat permanen, dan karena mengalami cacat permanen dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai tentara lagi ya, sebagai pasukan lagi, karena mengalami sakit tadi ya, sakit yang menahun ya, sakit permanen. Fayakunu, maka ada si muqta ini atau ahlul jaish ini, baqiyal hayati, selama sisa hidupnya itu mafqudas sihati, tidak lagi dalam kondisi sehat ya, dan kemudian dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai tentara. Fafi baqa'i iqta'ihi, maka mengenai berlanjut tidaknya iqta' orang yang bersangkutan ba'da zamanatihi, setelah dia menderita cacat permanen tadi itu, kaulani, itu ada dua pendapat ya. Jadi bagaimana dengan iqta' yang diberikan kepada orang yang mengalami cacat permanen ini ya, karena iqta' ini kan sebagai kompensasi atas tugas mereka untuk menjadi tentara gitu ya, sementara orang ini sudah tidak menjalankan tugas itu ya. Nah, apakah periode iqta' yang diberikan padanya masih berlaku atau tidak ya? Nah, di sini ada perbedaan ya, ada dua pendapat mengenai hal ini. Ahaduhuma, adapun pendapat yang pertama, annahu, bahwasanya iqta itu bakin, terus berlanjut, alaihi, atas orang ini ya, orang yang
tentara yang sudah cacat permanen ini ilang qidha'i muddatihi hingga berakhirnya periodenya Iqta ya. Jadi kalau periodenya 10 tahun misalnya, lalu baru 1 tahun dia menikmati Iqta itu terus dia sakit permanen gitu ya, maka tetap itu harus dibayarkan selama 10 tahun. Nah, ini di sini naskahnya berbunyi idzaqila ya. Sebetulnya uraian penggalan berikutnya setelahnya ini sebetulnya menjelaskan pendapat yang kedua ya. Mungkin idza di sini la'ala shawab ya, wakila ya, dan dikatakan artinya pendapat yang lain begitu ya. Karena kalau ini dibaca idza qila ini jadi tidak jelas lagi ini ya pengertiannya ya, karena tadi kan sudah disampaikan ada dua pendapat mengenai apakah iqta'nya itu masih berlanjut atau tidak. Nah, yang pendapat pertama itu terus berlanjut sampai periode iqta'nya berakhir. Lalu wakila ya, ala shawab ini wakila ya, dan ada yang mengatakan artinya pendapat yang kedua, inna rizqahu bahwasanya gajinya ya, gaji yang diperoleh dari Iqta ini bisa manati sebab adanya cacat permanen tadi itu qad sakoto telah gugur ya. Jadi ini pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika dia mengalami cacat permanen ya, dan artinya dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai tentara, maka Iqta-nya juga berakhir, karena Iqta itu merupakan kompensasi gitulah ya, atau gaji atas tugas dia, fungsi dia sebagai tentara. Nah, ini tadi adalah diskusi mengenai Iqta yang diberikan atas surplus dari lahan Al-Kharaj, di mana periodenya itu tertentu ya, entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 15 tahun misalnya ya. Itu ditentukan oleh pemerintah atau oleh penguasa pada saat itu. Nah, fahada maka hal ini, diskusi ini itu hukmul qismil awali, hukum mengenai bagian pertama ya, bagian pertama dari pembahasan ini, yaitu idza qudira, jika ditentukan al-iqta'u iqta' fihi di dalamnya ya, fi muddatin, maksudnya fihi ini tentu di dalam al-kharaj ya, al-kharaj bimuddatin untuk tempo maklumatin yang tertentu ya. Jadi diskusi tadi yang kemudian kesahihan atau tidaknya, atau berlanjut atau tidaknya itu ditentukan oleh 3 kondisi tadi, yaitu apakah dia terus sehat, atau apakah dia meninggal, atau apakah dia mengalami cacat permanen ya. Itu semua adalah 3 situasi ketika Iqta-nya diberikan dalam periode tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana jika Iqta itu tidak diberikan dalam masa tertentu ya, apakah ini boleh atau tidak ya. Misalnya dia meminta supaya dia ini, maksudnya si ahlul jaysh tadi ya, si personel militer itu meminta supaya Iqta-nya diberikan sepanjang hidupnya gitu ya. Nah, apakah kayak gitu itu boleh atau tidak ya. Wal qismu tsani, adapun kedua, min aqsamihi, dari berbagai bagian Iqta ini ya. Kalau tadi Iqta dengan mudah maklumah, nah yang kedua ini Iqta dengan periode yang tidak tertentu ya. Itu ayas taqti'ahu itu ketika menuntut Iqta si ahlul jaysh ya kepada penguasa, muddata ayas taqti'ahu itu ketika menuntut Iqta ahlul jaysh pada Kharaj ya, muddata hayatihi, sepanjang hidupnya,
summa li aqibihi, kemudian diteruskan kepada keturunannya, wa warasatihi, dan kepada ahli warisnya, ba'da mautihi, setelah dia meninggal ya. Jadi ya ini berarti dia menuntut iqta yang tanpa batas gitu ya. Dan memang pada perkembangannya ya, ahlul jaysh ini kan kemudian, kelas militer ini kan kemudian posisi politiknya itu menjadi jauh lebih menguat ya ketimbang sultannya ya. Jadi kalau kita mengikuti sejarah khilafah itu, ketika semakin mundur ya, dan kemudian di sisi yang lain kelas militer ini semakin menguat, maka dia bisa menuntut ya banyak sekali tuntutan material ya, termasuk dia menuntut supaya iqta'nya ini berlaku selama-lamanya misalnya ya. Atau luas atau jumlah iqta'nya ini semakin besar ya, sehingga keuntungan material bagi kelas militer ini juga semakin banyak ya. Nah itu yang kemudian ya, tapi ini diskusi yang lain. Kemudian sultan itu terpaksa membebani iqta' yang makin berat kepada petani ya, dan itu yang menyebabkan banyak sekali terjadi pemiskinan petani ya di bawah kekuasaan beberapa dinasti ya. Misalnya ada studi menarik mengenai bagaimana nasib petani di bawah dinasti Mamluk ya. Itu dinasti yang dulunya itu didirikan oleh kelas militer yang semula adalah budak, makanya disebut sebagai Mamluk. Tapi kemudian mereka berhasil memperoleh kekuasaan gitu ya, dan kemudian para pendukung rezim ini kan berasal dari kelas militer. Mereka kemudian menuntut iqta' yang lebih luas ya, dan lebih banyak gitu ya, dan mungkin juga dalam periode yang lebih lama ya. Dan itu kemudian menyebabkan banyak sekali terjadi ya kasarnya perampasan tanah lah ya dari para petani untuk melayani kelas militer ini. Nah ini diskusi lain ya. Nah tetapi hal ini sudah ditengarai oleh Imam Mawardi ya. Di dalam diskusi kali ini Imam Mawardi kan kalau nggak salah masih masa Abbasiyah ya. Iya masih masa Abbasiyah, jadi sebelum masa Mamluk, tetapi ini Abbasiyah yang sudah masa decaying ya, sudah mulai surut ya, sudah mulai surut ya. Jadi bagaimana, kembali ke sini, bagaimana jika iqta' itu dituntut oleh ahlul jaysh supaya berlaku selama-lamanya? Fahadha, maka adapun hal ini itu iqta' batilun yang tidak sah ya, yang batil ya, tidak boleh gitu ya. Li'annahu, karena sesungguhnya qad kharaja, telah keluar ya, bihadal iqta'i, dengan iqta' ini, min huquqi baitil mali, dari haknya, qad kharaja telah keluar ya, kharaj tadi, bihadal iqta'i, karena atau sebab iqta' yang berlaku selamanya ini, min huquqi baitil mali, dari haknya baitul mal, ilal amlaki, menjadi hak milik al maurusati, yang diwariskan. Jadi kalau itu iqta'nya berlaku selama-lamanya, maka kan ini sudah berkonsekuensi pada beralihnya hak baitul mal atas kharaj menjadi hak milik yang kemudian diwariskan ya kepada si si ahlul jaysh tadi ya, si penerima iqta' tadi dan anak turunnya. Padahal kan kharaj tadi itu kan sebetulnya haknya baitul mal, hanya saja baitul mal bisa memberikan gaji dalam bentuk tunai kepada si ahlul jaysh tadi, atau dia diberikan iqta'nya ya, iqta' dari kharaj itu. Nah kalau kemudian kharaj itu dimintakan berlaku permanen ya selama-lamanya, maka berarti itu kan menghilangkan asetnya baitul mal gitulah sebetulnya. Wa idza batala, dan jika batal, jika iqta' ini sudah batal,
karena maka ada pungutan istabahu yang sudah atas ma minhu dari kharaj. Nah, jadi bagaimana kalau periodenya sudah habis tetapi dia tetap mengambil setelahnya ya. Jadi, dia tetap mengambil sejumlah tertentu dari kharaj itu makdunan dengan izin fihi di dalamnya. Artinya si wajib pajak tadi kan memberikannya dengan dengan sukarela dalam arti itu bagian dari kewajibannya ya, dan kewajibannya ini kemudian dia sudah tahu bahwa kewajibannya tidak dia store kepada Baitul Mal tetapi dia store kepada Ahlul Jaysh. Waktunya sudah habis ya, si tahu kalau itu sudah habis ya, sementara si Ahlul Jaysh, si personil militer tadi tetap menariknya karena dia sebetulnya menginginkan Iqta itu berlaku selama-lamanya. Nah, bagaimana jika terjadi situasi seperti itu ya? Jadi istabah si Ahlul Jaysh hu pada pada pungutan itu minhu dari kharaj makdunan dengan adanya izin fihi di dalamnya, di dalam pengambilan tadi, an aktin fasidin, padahal itu berdasarkan akad yang cacat ya. Periodenya sudah habis dan menuntut Iqta yang berlaku sepanjang waktu. Fayabra'u maka boleh gitu ya, maka bebas ya alul khoroji, si wajib pajak itu, si pembayar kharaj itu biqabdihi, untuk mengambil lagi sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau dia tahu ternyata sudah lewat masanya ya, maka dia bisa meminta lagi gitu ya. Wahusiba, dan dikalkulasi min jumlati rizkihi, dari jumlah, dari total gajinya si Ahlul Jaysh, si Muqta, si penerima Iqta. Fa'ingkana, maka jika ada yang yang ditarik itu, misalnya dia menarik dari petani tadi itu, pajak tanahnya itu menarik sebesar 1.500 ya. Jadi fa'ingkana, maka jika ada pungutan 1.500 itu aksaro, lebih banyak dari gajinya, misalnya gajinya 1.000, maka rodda, harus mengembalikan si Ahlul Jaysh asyadata, kelebihannya. Wa ingkana, dan jika ada yang dipungut itu akola, lebih sedikit, maka roja'a, mengembalikan bilbaki, sisanya ya. Jadi ini yang memperhitungkan bukan petani ya tentu ya, yang memperhitungkan ini adalah Baitul Mal ya, kantor kas negara itu, lalu dia mengkalkulasi ya. Jadi kalau yang ditarik dari kharaj tadi itu ternyata lebih dari gajinya ya, maka kelebihannya itu diminta ya, diminta, dan kemudian kelebihannya itu masuk ke kas negara, ke Baitul Mal. Tetapi jika ternyata yang diminta itu lebih kecil ya, misalnya yang diminta dari petani itu, yang petani itu pajaknya tidak dia bayarkan langsung kepada Baitul Mal tetapi kepada tentara tadi, ternyata lebih kecil ya, misalnya dia mengambil dari petani itu cuma 800 misalnya, sementara gajinya 1.000, maka kekurangannya ini harus dibayarkan oleh Baitul Mal ya. Jadi dikalkulasi seperti itu. Wa adharo, dan kemudian mendeklarasikan, mengeksplisitkan ya, mendeklarasikan lah ya, itu ya. As-sultanu, sultan, penguasa, fasadal itla'i, kecacatan Iqta yang telah diketahui luas ini ya. Karena kan si petani selama 10 tahun sebelum sudah mengetahui bahwa dia harus membayar pajak tanahnya bukan langsung kepada kas negara tetapi kepada si
personil tentara tadi ya, sebagai gajinya si personil tentara tadi. Nah, maka supaya ini tidak terlanjur dibayarkan terus oleh petani, padahal temponya sudah habis ya, dan kemudian iktoknya batal ya, tidak berlaku lagi karena dia menuntut iktok yang berlaku selamanya, maka Sultan harus mendeklarasikan ini ya, membuat, kalau istilah sekarang mungkin membuat surat keputusan gitu ya, yang kemudian ditembuskan kepada petani bahwa haknya si tentara atas khoroj yang dia bayarkan sudah berhenti ya, sudah tidak berlaku lagi. Hatta yumna'a, sehingga dicegah ya, sehingga bisa dihalangi si personil militer tadi minal qobdi, dari mengambil khoraj tadi dari petani ya, supaya ketika tadi sudah dideklarasikan, petani jadi tahu lagi membayar, tidak lagi memungut khoraj dari petani. Wayumna'u, dan bisa dicegah, wayumna'a ya, karena ini ataf ke hatta yumna'a, wayumna'a, dan dicegah alul khoroji, si wajib pajak khoroj ini, minat daf'i, dari membayarkan pajaknya kepada si personel tentara tadi, karena sudah berakhir masanya dan tuntutan dia untuk iktok selamanya itu tidak bisa. Fa'in dafa'uhu, maka jika tetap kan si wajib pajak ini, si ahlul khoroj ini, atas dia sudah ada deklarasi semacam ini, sudah ada pengumuman semacam ini, kok ternyata masih terus membayar kepada ahlul jaysh ya, kepada personel tentara tadi, padahal sudah putus semestinya. Jadi fa'in dafa'u, maka jika terus membayarkan si ahlul khoroj atas khorojnya ba'da idhari dalika, setelah dideklarasikannya kecacat, maka lam yabro, dia tidak bebas ya, minhu, dari membayar khoroj kepada Baitul Mal ya. Jadi kewajibannya membayar kepada Baitul Mal tidak gugur ya, karena dia membayar kepada pihak yang salah gitu ya. Dia membayar kepada tentara yang semestinya dia sudah tidak berhak lagi ya, karena periode iktoknya sudah habis ya. Jadi kalau dia sudah ada deklarasi dari pemerintah bahwa iktoknya itu berakhir ya, kok ternyata masih tetap membayar kepada tentara itu, maka kewajiban khorojnya kepada Baitul Mal itu tetap tidak gugur dan harus tetap dibayar. Nah tadi kasus ketika iktok itu dituntut selamanya ya, jadi berlaku sepanjang hidupnya si personel tentara dan bahkan terus berlanjut kepada anak turunnya ya. Itu diskusi tadi ya, yang kedua, yang ke qismu tsani tadi. Nah sekarang kita beralih ke periode yang lain ya, yang ketiga ini, wal qismu tsalis, adapun bagian yang ketiga. Kan bagian pertama kalau dibatasi periodenya, misalnya 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Lalu bagian yang kedua tidak dibatasi sama sekali ya, jadi sampai anak turun ya. Nah bagian yang ketiga ini dibatasi sampai dia meninggal gitu ya. Apakah boleh atau tidak? Apakah boleh atau tidak ya? Wal qismu tsalis, adapun bagian yang ketiga itu ayas taqti'ahu, ketika menuntut ahlul jaysh, personel militer tadi, untuk mendapatkan iktok atas khoroj ya, muddata hayatihi, selama hidupnya ya. Jadi selama hidupnya dia minta supaya iktok itu diberikan selama hidupnya ya. Jadi tentara tadi tidak memperoleh gaji in cash gitu ya, mendapatkan gajinya dari iktok berupa surplus hasil pertanian yang pajaknya itu harus dibayarkan petani. Nah petani ini kemudian membayarnya bukan kepada Baitul Mal tetapi kepada
si personel tentara tadi, dan kemudian ini diminta supaya berlaku selama Fafi syihatil iqta'i, maka dalam kesahihan iqta' semacam ini itu kaulani, ada dua pendapat. Jadi ini boleh atau enggak ya kalau dia menuntut supaya iqta'nya itu diberikan sepanjang hidupnya. Ahaduma, adapun pendapat yang pertama, anahu, bahwasannya iqta' ini yang berlaku seumur hidup ini sohihun, boleh gitu ya, sah, valid ya. Ilkila, jika dinyatakan, jadi pada saat kontrak awal dinyatakan inna hudusa zaman, bahwasanya jika terjadi dia sakit permanen, cacat permanen, itu layak tadi tidak menyebabkan sukuto rizki atau gajinya yang berasal dari iqta' ini ya. Jadi kalau sudah dinyatakan dari awal ya, dalam perjanjian awal, iqta' ini berlaku selamanya, berlaku sepanjang hidup personel militer ini, dan bahwa kalau ada cacat permanen maka hal itu tidak menggugurkan iqta' ini ya. Jadi kalau ada akad ya seperti itu dari awal, maka itu boleh. Wal qaulusani, dan yang kedua, anahu, bahwasanya iqta' selama hidupnya ini batilun, itu akan inna hudusa zamanatihi, bahwasanya terjadinya cacat permanen pada si personel militer tadi itu yujibu, menyebabkan sukuto rizkihi, gugurnya rizkinya atau gajinya dari kharaj ini ya. Jadi ini sebetulnya bukan dua pendapat yang berbeda ya, tetapi ini semacam tafsil gitu ya. Jadi yang pertama, kalau dari awalnya sudah ada kontrak bahwa kalaupun dia cacat permanen maka iqta'nya tidak akan gugur sampai dia meninggal, maka itu sah ya. Tetapi kalau kontrak awalnya menyatakan bahwa jika dia mengalami cacat permanen maka iqta'nya gugur, tentu dengan adanya kontrak semacam ini, iqta' tidak bisa berlaku seumur hidup ya, ketika si orang yang bersangkutan itu kemudian di tengah-tengahnya ya mengalami cacat permanen. Nah, ini sudah berhenti di sini ya satu diskusi. Nah, sekarang ini diskusi mengenai apakah pemerintah itu, sultan itu punya kewenangan nggak untuk mencabut iqta' itu di tengah-tengah periodenya, jadi belum habis, lalu dia minta supaya iqta' itu ditarik kembali ya dari si personel militer tadi. Wa idza sahal iqta'u, dan jika telah sah iqta' itu, entah dengan kemungkinan yang keberapa yang didiskusikan di awal tadi kan, ada berapa kemungkinan, tapi apapun kemungkinannya, jika kemudian itu sudah sah ya, lalu fa'aroda, lalu menghendaki as-sultanu, sultan atau penguasa atau pemerintah ya sekarang, istirja'ahu, untuk menarik kembali iqta' itu, min maqta'ihi, dari penerima iqta', jaza, maka boleh dalika, hal itu, fi ma ba'das sanati, selama itu berlangsung setelah tahun alati huwa, yang penerima iqta' tadi fiha berada di dalamnya. Jadi artinya 1 tahun itu sudah selesai ya, kemudian itu ditarik. Wa yang udah kemudian kembali rizkuhu, gajinya si personel militer tadi, ila diwanil atoya, kepada kantor kantor, kalau sekarang apa namanya itu, kantor pembayaran itu ya, yang ada di kabupaten gitu ya. Jadi kantor pembayaran pemerintah lah ya. Jadi kemudian tidak lagi diambil langsung dari petani dalam bentuk kharaj tadi itu, tetapi kemudian dia dibayar oleh kas negara, oleh
kantor, nggak salah namanya itu ya. Jadi eh, tahunnya sudah selesai ya, 1 tahun itu sudah selesai. Nah, bagaimana jika belum tuntas 1 tahun, masih berada di tahun itu, di tengah tahun itu ya? Fama, maka jika ada fisanati itu berada di dalam tahun alati huwa fiha, yang si penerima iktok tadi, personel militer itu berada di dalamnya, artinya berada di tahun itu, maka fayang duru, maka perhatikan, ditimbang ya, dilihat ya. Fa'in hala, maka jika telah tiba, telah jatuh tempo rizkuhu, gajinya itu, fiha, di dalam tahun itu, qabla hululi kharajiha, sementara belum jatuh tempo pajaknya ya, maka lam yustarja, tidak boleh ditarik kembali, minhu dari maka tidak boleh ditarik kembali iktok tadi, minhu dari personel militer tadi, fi sanati, di dalam tahun bersangkutan ya. Jadi kalau masih dalam tahun bersangkutan, lalu tempo pembayaran gajinya itu sudah tiba, sementara hasil pertaniannya belum keluar gitu ya. Nah, maka tentunya tidak boleh ditarik pada saat itu ya, iktoknya. Jadi dia ditunggu sampai hasil panennya keluar, dia bisa menerima pembayaran dari kharaj itu, lalu baru kemudian iktoknya bisa ditarik. Listihqaqi kharajiha, karena masih berhaknya si personel militer tadi pada kharaj tahun itu ya, fi rizkihi, untuk memenuhi gajinya. Wa in hala, tetapi jika sudah jatuh tempo kharajuha, pembayaran kharajnya, qabla hululi rizkihi, sementara masa jatuh tempo gajinya ini belum tiba gitu ya, maka jaza, boleh istirja'uhu, meminta kembali iktok dari si personel militer tadi ya. Jadi mungkin pembayaran personel militer ini pada masa waktu itu ya, itu tidak bulanan ya, seperti kita sekarang gitu ya. Pembayarannya kan dilakukan bulanan begitu ya. Tetapi kalau kita mengikuti diskusi ini, ternyata tidak seperti itu ya. Nah, jadi kalau jizyahnya, bukan jizyah, kharajnya, pajak tanah yang sudah jatuh tempo, artinya sudah bisa diambil, lalu jatuh temponya gaji belum tiba, maka berarti kan ketika dia meminta kharaj tadi dari petani, sebetulnya dia kan sebetulnya begitu ya, karena misalnya gajinya itu jatuh temponya itu pada bulan 7 misalnya, sementara sudah bisa diambil bulan ke-5 gitu ya. Nah, maka berarti kan dia sudah menerima pada bulan ke-5 itu ya, sehingga penguasa boleh saja mengambil kembali, meminta kembali iktok itu dari yang bersangkutan. Li'anna ta'jilal mu'ajjali, ya ini tadi, karena hal ini termasuk kategori menyegerakan sesuatu yang belum jatuh tempo ya, karena dia menerima gajinya lebih awal ya, semestinya jatuh tempo gajinya bulan 7, tapi ternyata kharajnya sudah bisa diambil bulan 5. Maka meskipun tahun itu belum tuntas gitu ya, maka pemerintah, penguasa bisa saja meminta kembali iktoknya itu misalnya pada bulan ke-8 misalnya ya. Tetapi kalau ternyata tadi yang kasus pertama ya, gajinya sudah jatuh tempo tetapi kharajnya belum bisa diambil, tentu saja tidak bisa penguasa, pemerintah mengambil iktok pada saat itu ya, harus ditunggu sampai kharajnya jatuh tempo sehingga bisa diambil ya, untuk memenuhi gajinya. Wa ingkana jaizan, dan meskipun hal ini boleh ya, meskipun meminta iktok pada tahun yang sama, tahunnya belum habis, itu boleh ketika kharajnya
keluar duluan itu boleh, laisa bilazimin itu tetapi bukanlah sesuatu yang merupakan keharusan, merupakan tetap menunggu sampai tahun itu berakhir gitu ya, sehingga lebih lebih aman gitu ya. Jadi ini ya diskusi yang dipaparkan oleh Imam Mawardi mengenai iqta istiglal ya. Iqta bukan atas tanahnya, alokasi bukan atas tanahnya, tetapi atas surplus dari hasil mengusahakan tanah itu ya. Jadi hasil mengusahakan tanah itu berupa entah berupa pajak, entah berupa zakat gitu ya. Seperti itu. Hanya saja kalau untuk zakat dalam diskusi yang lalu sudah disampaikan itu tidak boleh dikenai iqta, karena untuk zakat penerimanya itu sudah jelas ya, sudah ada ashabul asnaf ya yang kemudian itu menjadi penerima zakatnya. Nah lalu kemudian iqta itu bisa diberikan untuk untuk al-kharaj ya. Jadi kalau al-usr yang berasal dari zakat itu tidak boleh, tetapi kalau untuk al-kharaj itu boleh ya. Boleh jika penerimanya adalah ahlul jaysh ya, atau personel militer ya. Tetapi kalau bukan personel militer, maka dia tidak boleh menerima iqta istiglal di atas kharaj ya, atas kharaj ya, itu tidak boleh. Nah, lalu hari ini kita sudah mendiskusikan berbagai situasi ya, berbagai rincian mengenai sah tidaknya, bagaimana iqta itu sah atau tidak sah, bagaimana iqta itu habis atau terus berlanjut ya ketika itu diberikan kepada personel militer berupa surplus hasil pertanian ya, yaitu berupa pajak tanah yang diberikan oleh petani. Nah, kita sudah menuntaskan ya sebetulnya diskusi mengenai iqta yang diberikan kepada personel militer ya sebagai satu kelas profesional waktu itu sudah ya. Jadi satu kelas tersendiri di mana kemudian untuk menggajinya itu pemerintah bisa saja memilih antara skema membayarnya langsung dalam bentuk tunai dari kantor keuangan gitu ya, Baitul Mal, atau untuk memangkas biaya pemungutan pajak itu ya, karena kalau dipungut dulu baru dibayarkan kan ada cost untuk menarik ya biaya pajak itu, bisa saja kemudian pemerintah ya sudah tidak dibayar dari Baitul Mal, tetapi langsung saja diambil dari kharaj ya, atau pajak tanah yang dibayarkan oleh petani. Jadi, membayarkannya langsung kepada Baitul Mal, tetapi membayarkannya kepada ahlul jaysh ini. Nah, hubungan-hubungan semacam inilah yang memang khas di abad tengah ya, abad tengah, dan itu dicirikan oleh adanya satu golongan yang punya klaim ya atas hasil, atas produk pertanian, padahal dia tidak terlibat langsung di dalam kegiatan memproduksi hasil pertanian itu ya. Jadi si tentara ini kan sama sekali tidak terlibat di dalam produksi pertanian, tetapi dia punya klaim atas surplus yang diperoleh dari hasil pertanian itu ya. Dan ini kemudian menimbulkan hubungan-hubungan feudalisme ya pada masa abad tengah ya. Dan ini situasi yang sebetulnya tidak khas di wilayah dunia Islam ya. Ini merupakan gambaran yang lazim terjadi di masa itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana jika iqta itu diberikan kepada petugas-petugas atau aparat pemerintah yang lain ya. Apakah boleh atau tidak ya. Kita tadi barusan sudah mendiskusikan kalau itu diberikan kepada ahlul jaysh itu boleh, dan memang mereka lah yang dulu merupakan kelompok istimewa yang bisa memperoleh iqta ini. Tetapi bagaimana dengan aparat pemerintah yang lain? Nah, hal ini akan kita diskusikan besok ya, karena waktunya sudah habis.
insya Allah kita besok akan mendiskusikan bagaimana jika iqta itu diberikan kepada pemungut pajak misalnya ya, atau kepada orang-orang yang bekerja untuk kepentingan publik ya, misalnya petugas kebersihan ya, perawat sarana umum, prasarana umum dan segala macam kayak gitu. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Insya Allah kita lanjutkan besok. Kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.